Hai guys, welcome back to Talk Me. Kembali lagi di Talk Me dengan episode yang sangat luar biasa. Dan kali ini narasumbernya juga tidak kalah menarik dan luar biasa. Sama-sama senior juga, ini masih rahasia. Tadi sudah siap-siapnya 1 jaman ya kurang lebih ya. Oke, pasti tahu ya. Halo Mas Zen, apa Hai, kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke Arca ya Mas. Iya. Iya, sekalian main silaturahmi karena itu penting ya. Iya. Betul. Oke. Silaturahim itu kan menyambung ya, Betul. menyambung dengan hubungan. Iya. Jadi bukan cuma sekali. Betul sekali. Orang apa dewek campur-campur ngomongnya ya, mbok dikira orang yang karo bahasa Jawa ya. Bahasa ngapak maksudnya. Soalnya kan ada kan saya silaturahim sini Iya. pertama kali. Tapi sudah 1 kali bersilaturahim. Iya. Kudu sering mengenai ya. Betul. Orang arisan Mas, ben rame loh. Waduh. Dia paling enom ngajak arisan ya ibu-ibu biasa loh. Oke teman-teman, jadi Mas Zen ini juga sama-sama seorang seniman. Dan Mas Zen merupakan yang tadi dari episode sebelum-sebelumnya Eka sempat nyinggung IPB. Nah ini ketuanya, Mas Zen Ahmad adalah ketua dari Ikatan Pelukis Banyumas ya. Ya jadi aku juga grogi nih. Oh enggak. Aduh. Jadi kan itu sebenarnya dari dulu sudah ada kegiatan berkesenian gitu kan. Pameran, melukis dan sebagainya. Kemudian baru akhir-akhir ini sekitar 2 tahun yang lalu lah dibentuk suatu kepengurusan komunitas gitu loh. juga biar biar lebih tertata. Betul. Gitu. Ya soalnya kan kalau seniman itu paling sulit ditata. Lagi belajar itu kita bikin namanya Ikatan Pelukis Banyumas gitu. Iya, jadi kalau namanya itu. Kalau ada acara juga orang-orangnya itu, terus ada susunan orang-orangnya ya Mas. Jadi lebih jelas. Iya, ada ketua, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi. Betul, dan alurnya juga nanti pasti akan lebih jelas. Misal kita akan ada pameran atau apa, dan kemarin terakhir kita ada pameran Gregah ya Mas. Ya. Itu pameran bisa dibilang internasional. Ya, karena ada yang dari pesertanya kapasitasnya sudah internasional dan juga seniman tersebut walaupun asli dari Indonesia atau dari Banyumas tapi tinggal di luar negeri. Iya, memang luar biasa dan kemarin juga karya-karyanya bagus banget ya. Nanti ada cuplikannya atau bisa langsung lihat di Instagramnya Eka Risma, juga selalu update dengan info-info terbaru ya, dengan acara-acara terbaru juga. Oke Mas Zen, hari ini kita bakal ngomongin lukisan Sokaraja nih. Wow. Iya, karena Mas Zen juga dari Sokaraja ya, asli Sokaraja ya. Dan katanya dulu itu pernah ya Sokaraja itu menjadi galeri terpanjang se-Asia Tenggara. Oh iya. Itu di tahun berapa itu Mas? Itu sekitar kurun tahun 70 sampai 70-an, tahun 70-an 80-an. 70-an 80-an. Jadi di sepanjang jalan raya Sokaraja itu terpajang lukisan ya. Di toko-toko itu jual lukisan banyak sekali seperti itu. Karena setiap hari jualan lukisan, ada yang melukis juga. Akhirnya ada ya pengamat lah ya, penulis ya gitu, menulis seperti itu. Sokaraja adalah galeri terpanjang Asia Tenggara. Luar biasa, tepuk tangan buat Sokaraja. Oke. Tapi tahun itu belum lahir. Iya, jadi nggak ngalamin. Kenapa sekarang? Ya sekarang berarti yang jadi itu ya Mas? Ketukuring. Oh, iya. Berarti sepanjang jalan itu? Iya. Luar biasa. Ya karena pergeseran budaya barangkali ya. Sekarang itu yang sekarang jadi sentra kuliner, ada ketukuran dan soto. Itu dulunya jualan itu. Lukisan. Iya, ada yang jualan. Sekarang kan ya peradaban dulu kan itu ya. Lukisan Sokaraja bisa menjadi komoditas perekonomian waktu itu. Oke. Iya, karena saya melihat sendiri banyak sekali pelukis-pelukis di kampung-kampung di desa-desa yang berkarya gitu. Iya. Yang ibaratnya itu karya massal gitu. Karya massal. Whatever karya massal ataupun itu yang pasti karya tersebut akhirnya menjadi sebuah ikon di Sokaraja. Inilah lukisan Sokaraja seperti itu. Kemudian dijualnya nggak cuma di wilayah Sokaraja, akhirnya merambah ke luar Pulau Jawa seperti itulah. Wow. Itulah menjadikan nama Sokaraja itu terkenal salah satunya dengan lukisannya. Oke, dan pelukisnya tapi dari daerah Sokaraja aja? Iya. Khusus?
Iya, Memang kok Sokaraja. karena lukisan Sokaraja mempunyai ciri khas. Apa itu Mas kalau boleh tahu? Ya, ciri khasnya Sokaraja itu pada waktu itu ada sih pengaruh dari apa ya, dari pelukis-pelukis zaman Belanda itu ya. Mm-mm. Di zaman Belanda itu kan seneng banget dengan lukisan Indonesia indah atau mau indie. Nah, itu. Indonesia indah. Iya, pada waktu itu kan masih jarang sekali kamera ya untuk Iya, merekam betul. alam. Lah itu Belanda kan seneng banget merekam alam. Akhirnya Oke. dilukislah gitu. Akhirnya lah kena pengaruh itu. Akhirnya Sokaraja juga terbawa itu lukisannya alam. Hamparan sawah, ada gunung, sungai, danau dan Indonesia indah. Indonesia Mau indah. indie, ya. Pemandangan gitu ya Mas. Berarti di tahun itu masih ada beberapa Belanda yang di Indonesia kali ya? Ada. Masih ya. di zaman itu ya. Oke, luar biasa. Coba kalau sekarang ya, sekarang masih ada gitu. Ya. Itu pasti bakal ini keren tantangannya banget gitu. Penerusnya ya, penerusnya ini sudah agak berkurang kayak gitu ya. Karena ya itu dulu kan bisa untuk menjadi komoditas ekonomi lah. Iya. Sekarang kan tantangannya lebih berat ya. Yang namanya karya seni, gambar, lukisan untuk sebagai pajangan itu lah kadang persaingannya sekarang kita kan ada yang namanya karya digital print itu. Iya, betul, digital. Nah, ini edukasi ke masyarakatnya sekarang tantangannya bahwa karya seni, art, asli, manual dengan hasil print itu beda gitu. Walaupun secara visual ya sama, misalkan kan bisa kan itu lukisannya siapa di print, nah itu kan sebenarnya sama, bisa tapi tetap beda ya namanya karya. Betul sekali. Tangan. Pasti beda banget. Tapi itu sekarang berarti berpindah kemana Mas? Kan sepanjang jalan itu kan banyak banget lukisan tuh. Sebelum berganti sebagai tempat kuliner, itu kemana itu? Ya, jadi pada waktu itu kan tahun 70-80an kan masih produksi ya, di dalam produksi kemudian dijual di pinggir jalan itu. Nah, kemudian berjalan kurun waktu ada perkembangan berkeseni rupaan, melukisnya itu melukis untuk background foto itu. Oke. Ya kan? Untuk studio foto kan butuh lukisan juga. Iya. Karena untuk foto yang bagus itu memang harus pakai background. Yang itu kan yang kedap cahaya. Iya. Kalau pakai cat minyak mantul, pakai jenis cetakan juga mantul. Iya. Ini paling bagus itu pakai lukisan yang berbasis air, cat tembok itulah. Itu akhirnya lukis Sokaraja berada ya sebagian beralih ke itu kan. Ke background untuk foto. Background foto, untuk background ketoprak gitu lah. Akhirnya disitulah pergeseran karya dari gambar yang kecil ke gambar yang gede, lebih besar ya, gitu. Dan jangkauannya juga pasti lebih luas. Lah kemudian kesini yang namanya background foto, tantangannya dengan foto digital yang backgroundnya itu bisa milih bebas. Sekarang lebih gampang ya, tapi tetap nilainya tuh pasti beda Mas, dengan yang manual hasil karya seorang seniman dengan yang digital itu tetap beda. Iya betul. Ya memang sih kita tidak bisa membandingkan ya, tetap ada nilai yang berbeda pokoknya. Pelukis Sokaraja setelah melukis yang kecil-kecil itu, karena pada waktu itu terus berubah ke layar foto yang besar itu kan. Itu mungkin lebih menjanjikan ya, karena itu kebutuhan sangat besar sekali di bidang fotografi itu kan. Udah lama juga itu peradaban itu pelukis bikin untuk layar foto. Kemudian sekarang tantangannya di fotografi kan pakainya udah digital. Betul banget. Digital. Iya, digital semua ya. Jadi tapi itu bagus Mas. Jadi adanya digital sekarang ini menjadi sebuah tantangan besar untuk seniman-seniman yang memulai karyanya dari dulu dan sampai sekarang saat ini yang memang asli gitu. Itu sebagai tantangan. Bagaimana caranya seorang seniman itu tetap harus bisa berdampingan dengan teknologi yang saat ini. Ya kan? Itu PR besarnya untuk seniman-seniman gitu ya. Dan itu susah, tapi tetap harus
berpegang teguh dengan ciri khasnya dari dulu gitu kan. Ya, Iya. ini tantangannya kita memang seperti itu. Jangan sampai kita kalah ya dengan Iya, teknologi ya. betul sekali. Kita jangan sampai kalah dengan teknologi. Seni harus bisa berteknologi ya. Artinya mengikuti zaman, berkembang seperti itu. Yang namanya modern itu kan mengikuti zaman. Karena zamannya ya zaman digital ya kita harus apa? Harus mengikuti, mau tidak mau harus mengikuti gitu kan. Nah sekarang lagi mulai kan melukis dengan digital, Iya, betul. pakai apa itu iPad dan sebagainya. Iya. Nah itu sekarang harus bagaimana juga harus ada yang ke arah situ Betul gitu. sekali, iya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dengan yang dulu ya, memang Enggak, karya asli iya, gitu ya. Itu ciri khas itu harus dipertahankan, Iya, tapi betul. tetap kita harus bukan melestarikan yang lama lah. Kemudian ada apa namanya itu kreasi yang baru kita harus Iya. bisa. Oke, ngomong-ngomong di tahun 70-80-an itu kan yang saat Sokaraja menjadi galeri terpanjang se-Asia Tenggara, Mas Zen itu kan ngalamin ya? Ya. Ngalamin Ya, di tahun ya. itu. Dan Mas Zen itu mulai terjun ke dunia lukis itu dari kapan itu? Aku tahun 92-an gitu. 92-an. Ya, 92 aku masih apa sudah ya? Sudah SMA waktu itu Iya. udah mulai senang melukis. Sudah mulai senang melukis. Terus di tahun yang 70-80-an itu tapi ngalamin itu kan? Iya, saya pernah main ke tempatnya Pak Biis. Pak Biis itu salah satu tokoh pelukis ternama dari Sokaraja itu. Dia melahirkan banyak sekali pelukis. Dari anak-anaknya, cucu-cucunya, kemudian anak-anaknya dia juga mempunyai anak didik murid ya begitu, yang bukan dari keluarga tapi dari luar juga ada yang belajar ke Pak Biis gitu. Pelukis-pelukis Banyumas. Nah ini Mas Nasirun pelukis Jogja itu juga dalam salah satu blognya itu dia juga mengatakan bahwa saya pernah belajar juga di Pak Biis Sokaraja. Gitu. Ya, makanya ya itu akhirnya Sokaraja mempunyai ciri khas. Iya, berarti Pak Biis ini memang pencetus dari pelukis-pelukis Sokaraja. Ya, Mas. Ya, tokoh lah. Bukan berarti ya salah satu tokoh yang terkenal. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan Mas Zen tentunya bangga banget ya Sokaraja bisa menjadi sebuah mendapat julukan, mendapat gelar sebagai galeri terpanjang se-Asia Tenggara. Itu bisa dibayangkan kalau saat ini kan banyak sekali anak muda yang kreatif dengan memadukan antara teknologi dan yang ada gitu kan. Itu pasti bakal lebih menarik lagi kalau di Purwokerto ini ada galeri seperti dulu lagi. Iya. Bisa jadi loh Mas, IPB membuat seperti itu. Iyalah, ini IPB sangat ada cita-cita ya. Ingin banget mempunyai tempat untuk memajang karya dan juga di situ ada yang melukis demo gitu ya. Itu namanya sebuah galeri kan seperti itu idealnya. Betul. Tapi yang kira-kira tempatnya juga strategis. Ya, strategis lah. Kita ada tempat tapi jarang dilihat oleh masyarakat juga ya. Percuma ya. Karena kan ya ini seni budaya asli dari Banyumas Sokaraja yang harus tahu masyarakat gitu kan. Sayang kalau orang luar sana tahu tapi masyarakat Banyumas sendiri tidak tahu. Tidak tahu. Dan itu bagus banget sih, sudah terbayangkan. Dan bisa jadi Purwokerto akan menjadi pusat seni. Bisa jadi banget itu. Karena belum ada kan. Mungkin kalau di Jogja banyak. Ya, Jogja kan memang seniman banyak. Di Purwokerto juga gak kalah menarik. Dan semoga itu bisa terwujud oleh IPB sesegera mungkin ya Mas. Amin ya. Amin. Kemarin kan kita ngadain pameran Gerga yang tadi sudah diceritain itu. Iya. Kan karyanya kan bisa dikatakan dari berbagai kota ya. Betul. Walaupun asli dari Banyumas orang yang ngapak, tapi kan di berbagai kota, ada yang dari Jogja, Jakarta, Cirebon, Bandung sebagainya. Karya-karyanya orang Purwokerto, Banyumas sebenarnya sama. Ya. Gak kalah kerennya. Memang luar biasa dan memang setiap seniman itu mempunyai ciri khas masing-masing ya. Dan itu tidak bisa disamakan dengan seniman satu dan seniman lainnya gitu. Memang setiap orang. Kalau Mas Zen ini kan lukisannya kayaknya lebih banyak ke kaligrafi ya Mas? Ya, saya lukis di kaligrafi dan juga
apa ya realis naturalis juga Realis. sih. Oke. Tapi kalau di kaligrafi itu juga ada komunitasnya sendiri atau enggak nih? Ada. Banyak ya komunitasnya ya Mas? Sebenarnya ya. Iya, ya kan sekarang trennya kan kayak gitu kan ya. Ada komunitas Endang, komunitas Udin. Nah ini apalagi karya seni ya, makanya bikin komunitas. Namanya Komunitas Pecinta Kaligrafi. Komunitas pecinta kaligrafi. Iya, Itu orang-orang Banyumas juga pelukisnya. iya. Komunitas Pecinta Kaligrafi Banyumas. Banyumas. Oke, banyak juga ya yang melukis Iya, kaligrafi. ini terinspirasi dari adanya event tahunan lomba kaligrafi di sekolahan, baik di SD maupun SMP lah. Ini kan Oke. para pelukis kaligrafi sering ketemu ya di forum-forum latihan dan sebagainya, makanya ada komunitas kaligrafi. Oke, komunitas kaligrafi ya, memang banyak juga. Sebenarnya banyak nih komunitas seni ya Mas. Cuma Iya. kadang kita yang nggak tahu ini. Tapi IPB namanya udah pada tahu sih. Ada IPB gitu kan Iya, di iya, Banyumas gitu. Jadi ada wadah. Jadi orang Banyumas yang mungkin pengen belajar lukis, terus pengen sharing-sharing mengenai lukisan dan seni rupa itu ada wadahnya. Kita nggak bingung gitu mau kemana gitu. Iya, jadi IPB kan Ikatan Pelukis Banyumas. Nah di dalamnya latar belakangnya itu sangat heterogen ya. Ada yang melukis wajah pakai pensil, ada yang pakai cat minyak, ada yang abstrak, dekoratif, batik dan sebagainya. Ada semua di IPB. Iya, Kita iya. sering pernah ya adain workshop ya. Workshop melukis kan. Workshop pelukis juga banyak ya. Iya, Dari kita di IPB. ngadain itu. Iya di IPB ngadain. Di IPB ya. Kalau yang rutin itu kita melukis bersama, lukis on the spot. Tentunya selain melukis kita di situ juga ada diskusi kan. Sebenarnya seperti apa sih gambar yang bagus kayak gitu lah. Ini kan akhirnya saling tukar ilmu Iya, kayak gitu. betul. Baik cara melukis maupun bikin kanvas. Lah itu disitulah di forum melukis on the spot kayak gitu. Nah, kemudian ada workshop, udah kadang itu kita secara resmi kita menimba ilmu ya dari pelukis yang sudah profesional baik di bidang produksi maupun pemasaran. Nah itu disitulah forum workshop itu. Iya. Oke, berarti memang di IPB juga setiap anggota ini juga memiliki ciri khas masing-masing ya Mas? Iya. Emang sudah paket lengkap sih. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pengen belajar bisa kan menghubungi IPB? Bisa. Mau kaligrafi bisa. Kaligrafi bisa, melukis Karikatur wajah, bisa, iya, karikatur bisa. semuanya bisa. Pokoknya ya bisa langsung cek di Instagramnya Ikatan Pelukis Banyumas. Apalagi kalau melukis Iya, pemandangan, gudangnya. Mungkin boleh dicontohkan Mas. Aku penasaran dengan nih, lukisan Sokaraja. Sokaraja itu nih. Ya kan di sini langitnya biru di situ. Kemudian ada hamparan sawah gitu ya. Nah nanti di depannya paling depan itu ada pohonnya. Oke. Ada pohonnya yang itu, kemudian ada lagi yang pohonnya warnanya merah. Ini ciri khas Sokaraja. Pohon warnanya merah. Iya. Itu memang ciri khas Sokaraja. Iya ada pohon warna merah. Itu sih aku tanya sebenarnya pohon apa sih Pak? Itu pohon bunga flamboyan. Bunga flamboyan. Ya luar biasa ya. Berarti memang setiap komunitas, setiap seniman memang mempunyai ciri khas masing-masing ya. Terutama baru tahu nih informasi tentang Sokaraja pernah menjadi galeri terbesar gitu kan di Asia Tenggara. Kalau kita nggak ngobrol nggak tahu ya. Ini nambah pengalaman, nambah pengetahuan juga nih. Ya. Iya, mungkin boleh nih Mas Zen sebelum kita ditutup, suka dukanya menjadi seorang seniman apa sih yang Mas Zen sendiri alamin? Suka semua lah, nggak ada dukanya lah. Suka semua. Oke. Nggak ada duka karena melukis itu asik gitu loh, asik sekali. Cuma kan kadang orang lagi melukis, lukisan belum selesai udah dipaido. Oke, paido apa nih? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu. Paido ya sebenarnya membuli lah. Oke. Ini jangan seperti ini, mau gambar urung dadi dipaido. Iya. Itu sih kadang sebenarnya kena ya. Tapi kan sekarang pelukis udah tahu akhirnya ya orang maido dibalas dengan senyuman. Oke, jadi kalau ada yang maido apa ngebully itu ya bisa dibalas senyuman aja. Senyuman. Nggak usah kita balik ngomel ya. Iya. Kemudian masalah pemasaran tentunya semua apapun kadang pemasaran juga sebagai tantangan. Iya, betul. Gitu. Kita harus bisalah
eh, mengikuti tren ya. Kalau pas pemasaran pasar biasanya itu kan tren. Iya. Bagaimana kita mensiasati sebuah tren. Oke, mungkin sebelum closing nih ada nih motivasi atau apa ya namanya, informasi untuk generasi muda supaya ada penerus untuk lukisan Sokaraja ini dan harapan kita bisa menghidupkan kembali. Bahkan Purwokerto atau daerah mana bisa menjadi galeri terpanjang se-Asia Tenggara lagi nih. Oke, buat teman-teman sedulur-dulur Banyumas ya, mayuh pada ngeramekan maning seni budaya Banyumas, khususnya lukisan Sokaraja. Lukisan Sokaraja gue wis diakui nang ngendi ora. Ya, ciri khasnya memang beda dengan lukisan pemandian yang lain. Mari kita ayo pada belajar bareng melukis kesenian khas Sokarajaan, khas Banyumas. Tapi juga untuk teman-teman yang lain, produksi lain juga kita harus belajar gaya lukisan yang baru juga. Iya. Tidak cuma ya lukisan Sokaraja ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman ya. Lukisan kontemporer, lukisan abstrak kita harus bisa, lukis digital juga kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Iya, oke luar biasa. Kita bahasanya juga campuran ya, maksudnya bisa ditransfer di bawah. Iya. Hasilnya ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Bener, orang ngapak, orang kepenak ya. Oke luar biasa. Kita punya harapan besar banget nih. Semoga Sokaraja, komunitas Sokaraja, lukisan Sokaraja bisa kembali bangkit. Amin. Dan ada generasi muda yang semangat untuk membangkitkan itu kembali. Iya, semoga mungkin berapa tahun ke depan ya, ini doa bersama lah ya Mas, semoga bisa seperti dulu lagi. Amin. Terima kasih Mas Zen ya. Sama-sama Mbak Risma. Ini sangat luar biasa. Mungkin ini buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh lagi dengan Mas Zen bisa langsung cek ke Instagramnya di mana nih? Di Zen Ahmad dan Ahmad Sokaraja juga ada. Oke, ada ya, nanti bisa langsung cek linknya di bawah. Atau bisa menghubungi IPB ya, Ikatan Pelukis Banyumas. Ikatan Pelukis Banyumas juga ada. Juga ada ya, dan disitu mungkin yang mau tanya-tanya bisa langsung DM aja. Ya. Terima kasih Mas Zen. Sama-sama Mbak Risma. Semoga videonya menginspirasi dan dapat memotivasi semuanya. Terima kasih ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.